Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Davara, terus ada Reza juga, ada Andrian, dan ada Akila. Nah, yang pertama kita tuh akan menjelaskan Black Death atau maut hitam yang bisa disebut juga wabah hitam. Adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 1347 sampai 1351 dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi di sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok, maut hitam atau Black Death ini telah merenggut setidaknya 75 juta nyawa. Lalu Black Death juga mengubah populasi Eropa serta mengubah struktur sosial Eropa secara drastis. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Selama ribuan tahun, tidak ada penyakit epidemi. Namun ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih mudah ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota. Mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga abad ke-19, 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Terdapat beberapa hipotesis mengenai asal dari wabah ini. Salah satu hipotesis yang paling tua adalah bahwa maut hitam berasal dari dataran stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina. Pada tahun 1334, maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kava, yang berada di Crimea pada tahun 1347. Antara 1346 dan 1350, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas oleh wabah Black Death. Wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Bentuk paling umum berupa pembengkakan kelenjar getah bening yang muncul di leher, ketiak, atau pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah bermula dari serangga, umumnya pinjal, yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, termasuk diantaranya tikus dan marmut yang telah terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, pinjal menggigit tikus dan menyebarkannya kepada manusia. Varian kedua merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban wabah. Ini jauh lebih mematikan dibandingkan wabah pes buku. Harapan hidupnya hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari. Varian ini ketiga merupakan bentuk septisemia yang berdampak pada sistem peredaran darah, berbeda dengan kedua wabah lainnya. Varian ini dapat menyebarkan melalui gigitan serangga atau hewan yang terinfeksi atau melalui kontak dengan manusia yang terinfeksi lainnya.